Oh, terima kasih. Yang pertama, saya ingin sampaikan ini. Dalam bahasa perbedaan agama kan ada istilah agree in disagreement. Agree in disagreement. Setuju dalam ketidaksetujuan. Nah, toleransi itu sebenarnya adalah bukan berarti kita setuju dengan, kita tidak setuju pun juga membiarkan orang lain melakukan sesuai dengan agamanya, dengan keyakinannya, itu juga toleransi. Jangan sampai nanti contoh gini ya, kalau di Katolik itu di Papua itu adalah mayoritas adalah sekolah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah itu adalah 70% Katolik. Di Putus Sibau juga adalah 60% juga Katolik Kristen. Di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah ada 100-an Kristen Katolik. Di STIK yang sekarang berubah jadi ISTUD ya, juga ada puluhan Kristen Katolik. Nah, toleransi di sana kita membiarkan, bukan berarti kita memaksakan agama yang kita yakini gitu. Mana yang wilayah agama, mana yang bukan, itu harus kita jelaskan ke pihak lain, sehingga pihak lain itu jadi tidak melakukan apa yang menjadi doktrin, menjadi keyakinan kita. Tetapi kalau kita meminta mereka melakukan sesuatu itu yang padahal itu ibadah kita, itu bermasalah. Itu wilayah toleransi itu adalah dalam hal wilayah muamalah, bukan masalah akidah atau ibadah. Nah, sebaliknya kalau dalam Kristen, maunya ada umat Islam yang sekolah di Kristen, tiba-tiba mereka disuruh diminta nyanyi di gereja, maunya nyanyi untuk acara kebaktian. Ini bermasalah. Masalahnya apa? Karena ini sudah wilayahnya bukan masalah muamalah, tapi ini masalah keyakinan. Oleh karena itu wilayah ini harus dipahami. Bagaimana memahami ini? Mau tidak mau, kalau kita merujuk kepada pendapatnya Mufti Ali, salah satu tokoh perbedaan agama, beliau mengatakan bahwa timbulnya ketidakharmonisan, tidak toleransi karena orang memahami agama secara parsial, tidak secara integral. Untuk memahami agama secara integral, menurut Mufti Ali dalam bukunya Perbedaan Agama itu, dia katakan bahwa pertama harus adanya kelengkapan intelektual yang pertama, intelektualitas. Jadi untuk memahami orang lain, jadi mau tidak mau kita harus pertama harus banyak baca agama-agama lain, atau yang kedua bergaul, berteman dengan orang lain, dialog, diskusi. Mau tidak mau harus begitu. Jadi kalau kita sudah banyak membaca, kemudian intelektual tadi, paling tidak kita sudah dapat wawasan, gambaran tentang agama lain seperti apa. Nah, ini salah satu untuk supaya cair nanti, agar pendapat kita tidak lebih dominan atau pendapat kita yang lebih benar. Kemudian yang kedua adalah intelektual itu juga tidak cukup. Yang kedua perlu ada kelengkapan. Yang kedua adalah emosionalnya cukup. Menurut Mufti Ali, emosional cukup itu artinya kadang-kadang kalau ada orang lain ya kita sudah mulai emosi. Tidak ada orang yang lebih semangat bicara tentang agama, sehingga agama sulit didefinisikan. Itu salah satu di antaranya adalah karena agama menyangkut masalah subjektivitas. Kemudian adalah kalau orang bicara agama itu orang tidak ada yang lebih emosi kalau kecuali bicara agama. Walaupun orang itu tidak sholat, kalau sembahyang, kalau agamanya disinggung itu luar biasa itu emosinya. Karena agama masalah subjektif, masalah emosional. Kemudian yang ketiga, menurut Mufti Ali, kalau emosionalnya sudah cukup, maka kalaupun intelektual tinggi, emosional cukup. Yang ketiga, kalau tidak ada juga tidak jalan. Yang ketiga adalah kemauan. Nah, kita tahu bahwa bergaul, berhubungan, berdiskusi lain itu bagus, baik, dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kemauan juga tidak. Maka kalau saya pribadi ya, mata kuliah perbedaan agama, studi agama di
IAIN Pontianak itu, saya minta ke mahasiswa itu untuk terjun ke lapangan, langsung mendengar langsung dari agama, dari Kristen, dari Hindu dan lain-lain itu datang. Bahkan kita minta kepada mahasiswa untuk mencari teman selain dari agama Islam itu sendiri, berteman dengan agama-agama lain. Ini kadang-kadang mahasiswa untuk berteman dengan agama lain agak susah, grogi gitu, gemetar. Penelitian S2 saya tentang hidup selibat hidup memuncak Anmerek di Santo Paulus dari Jakarta, Kentungan. Waktu ada mahasiswa saya bawa ke Kentungan itu, mahasiswa IAIN dari dakwah, dia membaca ayat kursi, bayangkan, membaca ayat kursi. Saya kan apa yang membaca ayat kursi, yang membaca dia khawatir bahwa dia takut dikristenkan. Ini nampak orang tidak pernah bergaul dengan baik. Padahal saya bolak-balik di situ, bolak-balik di Kentungan itu. Dan saya tentang hidup sifat itu, hidup memuncak, calon imam, itu tidak S2 saya. 7 bulan saya meneliti situ. Saya sengaja bawa situ. Bayangkan itu, pertama kali dari mahasiswa IAIN semester 6, dari dakwah itu langsung dia baca doa di situ, baca ayat kursi. Kawan kami. Begitu dia masuk ke dalam, tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata enak yang masuk sini. Ya, enak sadar. Jadi tidak seperti yang dibayangkan itu. Nah, begitu pula yang Kristen Katolik masuk di Muhammadiyah, dikira ini agak ekstrim gitu. Nanti dikira diislamkan macam-macam. Ternyata begitu masuk, ternyata tidak seperti dibayangkan. Nah, disinilah pentingnya berteman itu, pentingnya bergaul, berdialog dan lain-lain. Yang Kristen takut dengan Islam, Islam takut dengan Kristen. Saling takut-takutan. Begitu diskusi, dialog, ternyata ya kita ini sama takut ternyata. Takut. Dia saling tadi seuzon tadi curiga. Ini pernah terjadi dialog antar iman ya. Ini berkali-kali diadakan di Yogyakarta, berkali dialog lintas iman ya. Jadi inti kesimpulannya adalah tadi, ternyata saling takut-takutan. Nah, kemudian Mukti Ali juga waktu konferensi agama-agama sedunia di Yogyakarta, bagaimana beliau dikritik oleh orang Hindu. Mukti Ali, sekelas Mukti Ali itu adalah pemahaman Mukti Ali bahwa agama Hindu itu hanya itu ya banyak Trimurti dan lain-lain. Pak Mukti Ali itu disuruh belajar lagi oleh agama Hindu. Pak Mukti harus belajar agama-agama Hindu lagi. Karena Tuhan dalam agama Hindu itulah Ekam, Brahman, Aditya, Musacit. Tuhan Brahman adalah Esa, satu-satu, tidak yang lain. Nah, Mukti Ali mengatakan bahwa memang inilah pentingnya belajar agama-agama lain itu. Cuma sayangnya ini orang yang belajar agama lainnya itu sudah alergi dulu. Bahkan IAIN kita ini sudah agama ini nanti bahaya nih. IAIN ini sudah seuzon dulu untuk sangka. Kita pegang Alkitab saja itu sudah saya didatangi oleh jamaah tertentu, Pak, mengapa kitab kafir nih diajarkan IAIN? Begitu saya suruh jangan Pak, astagfirullahaladzim. Itu datang ke saya. Saya kata, Bapak ini lebih hebat dari Nabi. Kenapa? Nabi itu tidak berani untuk mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram. Bapak ini lebih hebat dari Nabi. Maka kitab suci aja nggak boleh. Langsung jangan Pak, astagfirullahaladzim. Ini apa? Bagaimana ingin rukun kalau dengan diri sendiri saja tidak bisa berdamai gitu ya? Takut dengan agama lain. Ada mahasiswa yang suruh ke gereja ya, Pak, jangan sampai nanti kami ini bisa masuk Kristen, tapi ya siapa tahu nanti kalian jadi pendeta saja. Tapi seberikan ini, saya kan belajar ini bukan sebagai keyakinan, sebagai ilmu. Nah, saya dampingi mereka. Begitu mereka datang ke lapangan, ternyata tidak seperti yang mereka gambarkan. Itu mindset yang ada di kepala mereka itu bahwa Kristen seperti ini, Buddha seperti ini. Begitu mereka bergaul, berteman, ternyata tidak seperti apa yang mereka gambarkan. Nah, inilah pentingnya pengalaman dalam arti luas menurut Ali. Pengalaman dalam arti penting. Saya karena dari perbedaan agama, ya dari semester 2 itu selalu ke tempat-tempat ibadah.
Bahkan dosen-dosennya juga suruh ke Borobudur, Prambanan dan lain itu suruh ke sana aja untuk datang ke sana. Bahkan dialog langsung dengan ahli kitab yang dari Belanda dan lain-lain. Awalnya juga agak ngeri-ngeri juga itu. Ternyata kita begitu ketemu dan bergaul tidak seperti yang kita gambarkan. Nah, inilah pentingnya pengalaman, kemauan untuk partisipasi, meneksis. Nah, itu masalah toleransi. Toleransi itu bukan masalah ibadah, yakin, tapi sebenarnya adalah Pak Putu di Kopandang itu juga agak kecewa dengan Islam. Agak apa gitu. Acara Rima Ratri dalam Mangga Hindu itu diundang Islam tidak ada yang datang. Karena takut tadi, ini jangan-jangan ini masalah ini. Nah, karena kebelumtahuan tentang agama-agama lainnya. Menurut Pak Eka tadi, penting memahami agama orang lain itu tadi. Diri kita dalami, memahami orang lain. Kalau orang lain tidak pahami, ya itu tadi. Suzon ini jangan-jangan ini nanti. Natal juga gitu. Natal juga nanti bisa nanti ucapan selamat Natal juga nggak boleh tuh. Itu tiap tahun tuh bermasalah tuh. Belum selesai dari dulu sampai sekarang. Buya Hamka yang dijadikan dasar itu. Ternyata ada yang sudah secara spiritual ya. Dialog dengan Buya Hamka. Ada seorang guru Torikoh ya. Katanya dialog dengan Buya Hamka. Buya, apakah benar Pak Buya kata Buya Hamka ini secara spiritual ya? Kata beliau, mereka salah memahami apa yang saya sampaikan pada saat itu. Nah, untuk Buya Hamka tidak hidup lagi untuk jelaskan itu. Tapi itu secara spiritual, tapi tidak bisa. Jadi apa yang disampaikan oleh sekarang itu tentang ucapan selamat Natal dan lain itu, jadi itu sampai hari ini tidak selesai itu masalahnya. Tidak boleh ucapan selamat Natal, padahal ucapan selamat Natal juga gitu. Ya, tidak boleh, nanti bisa rusak akidah. Jadi kita harus Islam kafah murni. Kalau Islam kafah murni itu nanti tidak bisa hidup nanti. Sejadah yang kita pakai itu sejadahnya dari made in China, Tionghoa. Itu Konghucu kan. Itu masuk ke masjid. Kristen masuk masjid. Jadi sepatu yang kita pakai semua nanti bisa telanjang kita. HP yang kita pakai itu made in Korea atau made in apa ya? Itu kalau kita lihat etnisnya ini agamanya ini. Jadi nggak bisa hidup kita nanti. Itu bermasalah. Oleh karena itu jadi ini model agama yang tekstual ya, dibekuk oleh teks. Nah, kemudian apa yang Ibu sampaikan tadi tentang keadilan, ya betul, keadilan. Tapi kalau kita lihat dalam sudut pandang teori dalam filsafat ya, positivistik, ya, positif. Jadi semua itu ada hikmahnya itu. Kalau rumah terbakar itu bagus, jadi bisa buat rumah baru lagi. Kalau sepatu hilang itu positif. Jadi kalau ada yang tidak hadir itu bagus, itu artinya kita untuk bisa membedakan mana yang adil, mana yang tidak. Itu cara pikirnya begitu. Tapi kita juga nggak sabar, nggak tahan melihatnya. Ya, kalau ngomong di penjara, kalau yang agak keras sedikit, ya. Kalau tidak ngomong suruh melawan iman, nanti menggerutuk dalam hati, akhirnya jantungan. Nah, ini bermasalah juga, dulu masalah. Gimana caranya itu? Jadi kalau pikir positif itu insya Allah jadi nggak gitu. Ya, dia akan menerima sesuai dengan amalan masing-masing. Dia menjabat itu paling 2 periode, setelah itu selesailah urusannya. Tapi untuk sampai 2 periode kan jadi masalah. Ya. Ini kalau sudut pandang positif ya. Kalau yang negatif ya selalu ada yang bermasalah. Itu yang buat kita tuh jadi resah gelisah, terutama di daerah di lapangan kalau kita lihat. Nah, itu masalah keadilan. Kalau Pak Eka tadi betul tadi dalam kehilangan keakraban atau dialog berbangsa dan sebagainya. Yang sekarang jadi masalah itu adalah Islam jadi stigma. Orang melihat Islam itu negatif melihatnya. Bayangkan orang yang agama lain melakukan kejahatan, korupsi dan lain-lain, mereka pakai kopiah. Kemudian yang perempuan pakai jilbab, pakai kerudung, itu bermasalah di dalam ini. Jadi seolah-olah yang jadi fokus ini Islam. Jadi Islam. Jadi wajar saja kalau orang emosi, karena agama tadi masalah subjektif tadi.
emosional. Jadi kalau ada waktu yang coba kelihatan tersangka terpidana, kalau ada yang non muslim ya, dari agama lain itu, kalau yang perempuan dia pakai jilbab, padahal dia bukan ini. Nah, mengapa pakai jilbab dia waktu divonis itu, dihukum itu bermasalah. Kalau sudut pandang emosi tadi, orang emosi itu lihatnya. Ya kalau sudut pandang positif ya mudah-mudahan dapat hidayah itu saja. Itu cara praktis untuk ini. Kalau mau ditegur pun juga tidak masalah tidak selesai. Suara kita tidak sampai ke sana. Akhirnya kita berdoa mudah-mudahan dia masuk. Dapat hidayah itu saja. Itu bahasa-bahasa yang sederhana. Barangkali ini yang tidak perlu berpikirnya agak rumit ya. Barangkali nanti Pak Zul akan menambahkan itu. Nah, kemudian double standar ya. Maka perlu terbuka ya. Di FKOBI sendiri ya. Maka tidak ada dusta di antara kita, memang harus begitu. Kita hitam putih. Jadi tidak ngomong di depan itu dia, di belakang itu juga. Ini yang bahaya itu yang seperti ini. Ngomong di depan bagus, di belakangnya bermasalah, ini juga masalahnya. Ternyata yang menyebarkan masalah ini juga tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh agama tertentu ya, tanda petik. Tadi suuzon sangka tadi, sebagainya. Jadi tidak selesai urusan ini. Nah, memang untuk menjadi orang yang jujur dalam artian ini memang agak. Maka kalau orang Cina milih menantu itu, dia suka yang jujur daripada yang orang baik. Kalau orang baik itu belum tentu jujur. Maka orang Tionghoa itu kalau milih itu menantu, dia milih orang jujur. Kalau jujur itu apakah akan mencuri? Ya, nah itu bahaya. Dia tidak akan pilih lagi orang. Maka kalau orang Cina, orang Tionghoa itu, istri seorang Tionghoa yang sudah masuk Islam, sudah tahu betul. Artinya kalau dia mempekerjakan seseorang itu, dia kalau orang itu lihatnya jujur, kunci apapun diberikan kepada orang. Tidak dengan orang baik. Kalau orang baik itu, apakah Anda selingkuh? Tidak. Dia menyenangkan hati istrinya. Kalau dia jujur apa ada? Iya saya ini. Nah, itu jujur itu ini konsekuensinya itu tadi. Maka pada Rasulullah itu ada jujur, sidik itu. Memang itu kuncinya. Kalau tidak jujur ya, kalau sudah jujur itu pasti baik. Kalau orang baik itu jujur. Ada orang yang menyenangkan hati di depan puasa itu cari muka, itu cara muka saja kan. Depannya baik, di belakang itu bermasalah. Yang susah menghadapi orang seperti ini, bermuka double standar itu. Maka wajar menapik itu lebih berat hukumannya ya dibandingkan orang-orang yang jelas kafir. Menapik itu dikeratnya api neraka itu bayangkan dalam bahasa Al-Quran ya, bukan menakut tapi belum begitu pasal asfal minanar, aspal yang kita pincak itu asfal minanar. Oke, demikian barangkali. Saya tidak tahu ini apakah menjawab ataukah memberikan pertanyaan baru nantinya. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyatakan persetujuan saya dulu dengan apa yang disampaikan Pak Jais tadi, bahwa ya positive thinking itu sangat penting, atau husnuzon itu paling penting ya. Kita itu sering terjadi tidak hukumnya itu karena memang negative thinking kepada semua. Adik yang dari tadi PI ya, kalau adik lihat dinding yang ini, apa yang adik lihat nih? Yang sebelah sana? Hah? Apa yang adik lihat di situ? Fokusnya lebih ke warnanya. Terus apa yang ada di dinding itu? Ada
Ya, itulah dia. Padahal yang paling banyak di situ yang warna apa? Warna biru kan. Tapi kenapa adik melihat yang warna putih, yang sudah kekuning-kuningan itu? Padahal itu hanya sekian persen dari yang biru banyak itu. Pandangan kita itu kepada sosial masyarakat juga begitu. Yang adil itu lebih banyak daripada yang tidak adil. Tapi yang kita koar-koarkan kemana-mana itu ketidakadilan itu. Orang yang beragama itu banyak sekali yang berbuat baik, tapi yang selalu kita lihat itu yang jadi persoalan kita adalah yang tidak berbuat baik. Dan itu yang kita salahkan. Jadi kalau ada ilusi optik, saya kira ini kita ilusi sosial. Kita itu selalu melihat, kalau peribahasa kita itu kan gajah di pelupuk mata itu yang nampak, sementara gajah di pelupuk mata yang tak terlihat gitu kan. Tapi semut di seberang lautan itu kita lihat. Nah ini persoalan di kita. Jadi banyak hal yang baik, misalnya di agama lain, di suku lain, di kelompok lain. Tapi yang selalu menjadi persoalan kita dan yang kita besar-besarkan itu yang kecil, yang salahnya itu. Dan itu kekeliruan kita. Seperti tadi, birunya itu sangat banyak, tapi kenapa kita mandang yang putihnya itu, saklarnya itu? Itu ya tadi kata Pak Jais itu mindset, cara berpikir kita. Nah, tadi ya kita di FKUB salah satu kegiatan kita hari ini bagian dari upaya kita untuk merawat kerukunan itu. Ini perspektif kita di internal umat Islam. Ayo kita mendalami agama kita. Betul, saya setuju dengan Pak Eka tadi. Mari kita memahami ajaran kita, ajaran agama kita masing-masing. Maka semakin kita mendalami agama kita, maka kita semakin toleran. Jadi semakin kita mendalami agama kita, semakin toleran kita. Semakin kita akan menjaga kerukunan. Yang suka mencari keributan itu orang yang ngerti semakin dangkal ke pemahaman agamanya. Makanya dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu itu. Apa yang dikatakan Pak Jais tadi. Kita itu karena tidak mengenal kelompok lain, maka kita menjadi prasangka-prasangka terus yang muncul. Ada misalnya ini sedikit kemarin ketika kami ngobrol gitu ya dengan dari Hindu misalnya, ada kasus ya beberapa waktu yang lalu gitu kan, ada anak dari yang anaknya ini beragama Hindu, kemudian sekolah di sekolah swasta yang mungkin di sekolah itu adalah sekolah umum lah gitu ya. Kemudian oleh sekolah ini anak yang Hindu itu mungkin hanya satu orang gitu ya. Yang tokoh dari agama Hindu ini ingin memberikan pendidikan anaknya ini di sekolah minggu, jadi tidak belajar di sekolah, tapi oleh sekolah tidak dibolehkan. Jadi tetap harus anak ini kalau tidak ikut mata pelajaran yang lain ya silahkan. Artinya anak ini tidak diberikan keleluasan untuk belajar agamanya sendiri meskipun di luar sekolah. Padahal itu bisa dilaksanakan. Artinya apa? Kadang kita ini mempersempit ya pemahaman kita terhadap agama kita sendiri, termasuk bagaimana kita memberikan orang lain kebebasan dalam beragama. Itu contoh kasus yang nyata gitu. Kemarin kami diskusi dengan salah seorang tokoh Hindu gitu ya. Nah, untuk salah satu peran penting ya FKUB yang
ada kita di sini adalah itu tadi, untuk saling memahami. Kita saja yang di FKUB itu kadang belum mau saling memahami begitu. Apalagi umat yang di bawah. Karenanya saya kadang senang gitu kalau kita berdiskusi, ngobrol, ketemu dengan tokoh-tokoh 5 agama lain, itu sangat baik. Nah, kita di FKUB itu sebenarnya sudah banyak sekali program yang mau dilaksanakan, cuma keterbatasan. Saya kemarin mengusulkan di awal-awal kepengurusan kami itu salah satu program yang saya coba sampaikan, coba kita yang MAN 1, MAN 2, ayo kita buat dialog dengan orang-orang teman-teman kita yang di Santo Petrus, Santo Paulus, Fransiskus Assisi dan sebagainya. Ngobrol saja pagi-pagi gitu kan. Ada coffee morning atau apa gitu, ngobrol di warung kopi, ajak yuk anak-anak itu. Karena itu pengalaman pribadi saya ketika saya sekolah dulu, itu bergaul, ikut PKS itu latihannya itu di sekolah bruder, di sekolah mana-mana gitu, yang di ngobrolnya itu bersama teman-teman yang Kristen, Katolik segala macam itu. Di pramuka juga begitu, ketemu dengan orang-orang yang non-muslim gitu. Sehingga itu membekas kepada kita, oh rupanya orang ini begini, ini begini. Tidak tolerannya kita itu karena kita tidak mengenal. Betul, itu saya setuju. Kita tidak mengenal orang, dia itu seperti apa, agamanya seperti apa, sehingga tadi itu baru mau masuk vihara saja baca Yasin gitu kan. Masih untung kalau baca ayat kursi pendek, kalau dia dibawa baca Yasin, 15 menit dia di depan viharanya mungkin gitu kan. Nah, saya kira itu ya, mari kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Mulai dari hal-hal kecil, mulailah dari sekarang untuk menjaga kerukunan ini. Saya tidak jawab satu persatu gitu ya. Kemudian tadi saya mengulang lagi bahwa ada musuh bersama yang tadi dikatakan Pak Eka tadi. Ya, kalau di dalam perspektif yang saya sampaikan tadi itu, Rasulullah mengatakan yang menjadi musuh bersama semua agama itu ya perilaku zalim dan khianat. Kalau kita bisa sampai hari ini ya ketidakadilan, ya itu harus jadi musuh bersama kita. Ketidakadilan, ketidakpastian hukum, itu harus jadi musuh bersama kita. Tidak hanya oleh yang cebong atau kampret, enggak. Itu musuh semua orang. Tidak hanya musuhnya pendukung Prabowo, itu juga musuhnya pendukung Jokowi gitu. Kenaikan BBM itu bukan hanya menyengsarakan siapa-siapa, tidak, itu semua menjerit begitu. Jadi kemiskinan itu jadi musuh bersama. Ayo kita sama-sama bagaimana mengatasinya. Kalau tadi bicara tentang politik identitas, betul, tidak bisa dihindari itu. Politik identitas yang disampaikan Bu Sanada tadi itu, ya kita harus memilih pemimpin sesuai dengan tuntunan Al-Quran misalnya. Yang lain juga begitu. Ya memang begitu adanya. Fakta di lapangannya seperti itu. Yang mesti kita lakukan adalah ya kita berdakwah seperti itu, silakan. Kemudian siapa yang terpilih? Nah, ini jadi persoalan. Kadang kita tidak bisa membuka diri untuk menerima orang lain menang. Ketika orang lain menang, tidak yang kita dukung, maka kita mencaci maki, oh dia tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, oh dia tidak mendukung Islam, oh dia ini menzolimi ulama dan segala macam. Padahal sebenarnya yang kita lihat itu bukan seperti itu. Hanya gara-gara yang kita dukung tidak terpilih begitu. Ya maka di dalam Al-Quran itu, jangan kebencian kamu terhadap segolongan umat menjadikan kita ini tidak adil. Itu yang sering terjadi itu begitu. Jadi kebencian kita kepada sekelompok orang, mungkin perorangan juga, menjadikan kita tidak berlaku adil, termasuk menilainya.
Ya termasuklah misalnya kalau ketika kalau pemilu kita dukung ini ternyata kalah, lalu kita mencaci maki yang menang. Padahal yang menang itu didukung oleh orang ramai, pasti kan begitu. Ya, mesti kita mendewasakan diri bahwa siapapun yang terpilih harus kita dukung. Politik identitas tidak bisa ya, yang penting adalah bagaimana kita politik identitas yang damai. Artinya kalau kita sudah mendakwahkan, ayo kita pilih presiden yang sesuai dengan yang mendukung Islam, yang segala macam, silahkan. Ayo kita pilih gubernur nanti yang membela kepentingan Islam, ayo dakwahkan, gak apa-apa. Tapi ketika tidak terpilih harus kita terima. Itulah berdemokrasi. Nah, mampu gak kita menumbuh kembangkan sikap kedewasaan kita menerima orang lain menang? Itu tadi demokrasi ya seperti itu. Toleransi juga begitu. Kita harus menerima orang lain punya paham, punya ideologi, punya pendapat, punya yang berbeda dengan kita. Orang lain juga harus menghargai pendapat kita, identitas kita. Kalau kita semua bisa seperti itu, ya insya Allah kita akan rukun. Saya kira itu saja yang komentar saya. Karena kita FGD ya silahkan, mungkin yang lain juga bisa berkomentar, tidak sekedar bertanya atau apa gitu ya. Saya kira itu memang banyak hal yang memang menjadi, saya ingin menjelaskan sedikit saja, mungkin ada yang mungkin belum paham. FKUB ini sebenarnya secara aturan adalah melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintah ya, pemerintah daerah, misalnya Pemda, misalnya kalau FKUB Provinsi Kalimantan Barat, maka dia melaksanakan di antara tugas pokok pemerintahan daerah terkait dengan memelihara kerukunan umat beragama. Jadi kita ini bukan ormas, perpanjangan tangannya pemerintah, tetapi persoalannya ketika kita ingin melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan atas inisiatif para anggota-anggota FKUB ini, ya kita kendalanya kadang ya lagi-lagi lah bicara tentang pembiayaan segala macam. Misalnya tadi ingin kita untuk mendewasakan bagaimana sikap kita ya tadi untuk saling mengenal, itu kita punya ada usulan program seperti yang saya sampaikan tadi, ngobrol sesama siswa yang sekolah-sekolah berbasis agama, kita ngobrol supaya paling minimal mereka punya kenalan, punya kawan yang berbeda agama. Nah ini yang agak ya kita belum bisa laksanakan itu. Nah yang bisa kita laksanakan hari ini ya FGD ini. Ini nanti tidak hanya yang Muslim, ini semua. Kemarin agama apa? Konghucu ya, yang seri pertama, kedua ya. Seri pertama itu umum, seri kedua Konghucu, seri ketiga ini Muslim, seri berikutnya Kristen, Katolik, nanti Hindu, Buddha. Jadi masing-masing kita FGD seperti ini. Nah nanti mudah-mudahan masih ada waktu kita dialog kita antar agama, masing-masing majelis itu bawa umatnya, ayo kita dialog. Mudah-mudahan bisa seperti itu nantinya. Sehingga itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada para pemateri. Berikutnya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kurnianti dari Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada para narasumber yang luar biasa pada hari ini telah menyampaikan banyak berbagai hal yang membuat kami untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kepada seluruh para peserta sedikit saja yang ingin saya sampaikan
Mungkin dalam forum diskusi ini tadi perlu kita bahas bagaimana pemahaman rahmatun lil alamin dalam kaitannya merawat kerukunan. Mungkin itu. Jadi mohon bisa disampaikan Bapak Pak Kiai dari narasumber. Terima kasih, mungkin ringkas saja, itu saja yang saya sampaikan mengingat waktu. Terima kasih. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Marsukoh dari PW Fatayat NU. Tertarik dengan apa yang disampaikan oleh diskusi kita pada hari ini, bahwa membangun toleransi, membangun suasana kehidupan keberagamaan yang kondusif di wilayah Kalbar ini yang sangat berbeda-beda ini butuh sebuah langkah-langkah yang konkret. Tadi saya menangkap bahwa untuk membangun itu kita harus berteman, dan menurut saya berteman itu tidak hanya didapat dalam sehari atau 2 hari. Saya punya harapan ke depan FKUB bisa bersama-sama bersinergi dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan Kemenak atau dengan Polda dan sebagainya, untuk membuat sebuah program yang mungkin project yang lebih lebih friendly, lebih gaul, lebih menyentuh di dataran generasi muda milenial, untuk mereka tidak takut berteman dengan orang yang berbeda dengan mereka. Saya juga belajar dari pengalaman saya dulu waktu masih kuliah, itu seringkali kita berdiskusi di kadang-kadang di lingkungan masjid, kadang-kadang di lingkungan gereja, sehingga kemudian dari situ akan timbul kepercayaan satu sama lain walaupun kita berbeda. Kadang malah sering kita olo-oloan. Kalau kebetulan dulu waktu kuliah saya di PMI itu pergerakan mahasiswa ke Islam-Islaman. Kemudian ya olo-oloan, olo-oloan gitu. GMKI generasi pokoknya kita tuh selalu mempleset-plesetkan, dan itu bukan sesuatu yang tabu. Kadang kita sholat di ruangan lingkungan gereja, bukan di dalam ruang gerejanya, tapi di lingkungan gereja yang di situ ada salib. Oh, itu kenapa ya? Kok nggak pakai baju apa, nggak kedinginan? Itu sesuatu buruan yang bagi kita saat itu bukan sesuatu yang tabu, karena kita sudah saling trust, sudah saling percaya bahwa kita ini berbeda, dengan tidak tidak menghakimi satu sama lain bahwa saya benar kamu salah. Itu dibangun tidak hanya 1 hari, sehingga ketika kemudian ada proyek atau program yang lebih sustainable, artinya lebih berkelanjutan, kemudian generasi-generasi milenial kita itu bisa, yang berbeda-beda itu bisa tergabung, misalnya dalam sebuah pembuatan film pendek, misalnya ambil dari Madrasah Aliyah, dari Santo Petrus, dari mana, itu secara alamiah itu akan terbangun kepercayaan, kemudian itu akan otomatis akan terbangun toleransi. Dan kalau hanya di secara formal begini, saya kira kan terkadang terhenti pada ruang dan waktu yang seperti ini gitu. Mungkin usul aja itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Kurniawan dari perwakilan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Saya mengapresiasi kegiatan ini, apa yang disampaikan oleh narasumber itu sangat positif sekali pada hari ini, dan juga dari para audien. Izin berbagi pendapat Bapak Ibu. Jadi merawat kerukunan, merawat kedamaian, menurut saya itu tidak boleh lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah peacemaking, yang kedua adalah peacekeeping, yang ketiga adalah peace building. Kalau kita bicara tentang peacemaking, maka ini peran daripada aparat pemerintah itu sangat penting. Jadi harus ada deteksi dini tentang potensi-potensi konflik di tengah masyarakat. Setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eka, perlu ada pemetaan. Maka FKUB itu perlu menginisiasi pemetaan tentang potensi-potensi konflik.
umat beragama di Kalimantan Barat. Jangan lupa beberapa referensi yang saya baca hampir tidak bisa membedakan antara konflik agama dengan konflik etnis karena keduanya ini saling tumpang tindih. Karena itu belajar daripada residu-residu konflik kita di masa lalu di Kalimantan Barat ini, konflik etnis itu bisa saja menumpang menjadi konflik agama dan itu harus kita waspadai. Yang kedua adalah peacemaking. Peacemaking ini seperti kegiatan kita pada hari ini. Ini bukannya tidak penting, ini sangat penting sekali. Paling tidak itu menjadi momentum kita untuk sama-sama mencari terobosan-terobosan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jul dulu. Saya ingat waktu saya di Mandua dulu ada namanya itu forum pembauran. Saya ikut menjadi peserta pada waktu itu Pak Jul. Jadi saya peserta dan di forum pembauran itu yang diadakan oleh Kesbangpol itu saya bersama teman-teman Katolik, Cina dan sebagainya itu di Wisma Nusantara. Jadi di situ dikasih pencerahan, kita diajari bagaimana kita menjadi agen-agen perdamaian, melakukan kontra narasi. Pada waktu itu saya masih SMA, waktu itu ya, Mandua Pontianak. Nah, yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah peace building. Peace building ini yang sebenarnya susah. Kenapa? Karena peace building ini bersangkut paut dengan tidak hanya persoalan membangun perdamaian saja, tetapi membangun apa saja yang dibutuhkan untuk perdamaian, keadilan, kemudian kepastian hukum, kemudian dan lain sebagainya. Maka ketiganya ini menurut saya ini sebenarnya bukan teori saya tapi dari Johan Galtung. Jadi peacekeeping, peace building sama peacemaking ini itu tidak boleh dipisahkan. Jadi kerjasama dengan pemerintah itu penting, program-program yang berkelanjutan itu juga penting, kemudian pendidikan perdamaian itu juga penting, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kepastian hukum, keadilan dan sebagainya. Bagaimana menjaminnya ini bisa tercapai? Tentu butuh komitmen. Tanpa komitmen ini akan susah sekali. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eva Afifah Meyassar dari perwakilan FKPI Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga hadirnya saya di sini tadi terlambat karena menggantikannya. Saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jaisnya dan juga Bapak Zulkifli. Beliau berdua ini dosen saya juga dulu di STAIN ya, dulu STAIN Pontianak. Jadi bertemu lagi di sini dengar materi beliau, serasa masih ikut kuliah lagi. Nah, jadi berkaitan dengan merawat kerukunan ya. Nah, tadi dari beberapa paparan oleh peserta dari FGD ini berkaitan dengan merawat kerukunan terutama antar agama ya, antara Muslim dengan non ya. Nah, kalau saya di sini terutama sebagai penyuluh agama Islam dan sama seperti Bu Eni juga penyuluh agama Islam, mungkin karena kita sering menemui terutama masyarakat atau ibu-ibu taklim kebanyakan yang bisa dikatakan sebagai akar rumput ya. Nah, itu persoalan yang terjadi itu memang biasanya adalah karena pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Jais tadi secara parsial ya. Nah, yang dibahas mungkin tentang sekitar hukum-hukum tadi, ini boleh, itu tidak boleh. Nah, tapi ini masalah ini memang sering terjadi, terutama mendekati pemilu tadi ya. Nah, pemilu tadi ya awalnya karena Pak Jul tadi katakan pendukung ini dengan pendukung yang satu dengan yang lainnya sering bertabrakan, yang mana itu biasanya yang terjadi di grup-grup WhatsApp ya, yang biasanya itu grup taklim yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi tausiah dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu anggota dari taklim itu sendiri. Tapi biasanya malah mendekati pemilu itu tidak jarang banyak kiriman-kiriman video yang bisa dikatakan hanya cuplikan-cuplikan saja, yang barangkali itu bisa dikatakan mendukung satu calon dan calon lainnya itu tergambar ada kekurangan-kekurangan yang bisa dikatakan kita kadang ini tidak pantas lah seharusnya untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu tersebut.
Nah, itu kadang kita memang tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu semua yang pada saat itu barangkali mereka bukan hanya mendengar dari kita saja, tapi banyak sekali yang mereka dengar di luar sana. Apakah itu secara langsung mereka mengikuti taklim atau tatap muka dengan tokoh-tokoh lain atau pro kepada satu calon dan lainnya sehingga menjelekkan yang satu yang lainnya. Bahkan tidak jarang kata Pak Jul justru atau Pak Jais tadi tokoh itu sendiri ya yang menyampaikan. Nah, terlepas dari itu semua, ya tugas kita memang harus memberikan pemahaman kepada mereka itu atau ke ibu-ibu taklim itu atau kepada masyarakat lainnya lah. Nah, bagaimana supaya bisa kerukunan itu tetap terjaga tanpa harus menjelekkan yang satu dengan yang lainnya tadi. Nah, ini memang tidak mudah karena mungkin kalau mereka yang kata Bapak tadi ada 3 hal tadi supaya bisa memahami agama atau toleransi tadi secara utuh ya, adanya kelengkapan intelektualitas, adanya emosional yang cukup dan juga adanya kemauan ya untuk mendalami agama-agama atau pemahaman tentang agama itu sendiri. Nah, jadi memberikan pemahaman kepada akar rumput itu gimana caranya, langkah-langkah yang baik bisa kita lakukan tanpa harus misalnya mematahkan pendapat mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kedua, untuk mengerem tadi ketika ada informasi-informasi yang masuk ya, termasuklah kiriman video-video cuplikan itu yang kadang kita pun juga harus panjang mencari informasinya nih, ini gimana nih kebenaran atau benar atau tidaknya. Nah, ini saja barangkali yang saya sampaikan. Jadi intinya bagaimana kita merawat kerukunan yang faktanya di lapangan antar agama Islam itu antara pemeluk di dalam Islam itu sendiri yang mungkin karena berbeda dalam memahami agama tadi. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang dari online Zoom kita cek. Bisa resign ya. Itu temu tiga. Izin bertanya itu ada satu nih. ada ya? Bukan nih. Yang mana? Itu ada satu. Ini dari Sintang ini. Bukan Richard. Ini Richard. Tuh mau gini. Ya, ada itu. Nah, itu sudah Bacakan ya. Nah, bacakan. Tidak nampak kan? Izin bertanya Dr. Zulkifli mengenai relasi agama dan politik. Kalau kita lihat relasi tersebut memiliki proses tarik-menarik kepentingan. Agama berperan strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur politik dalam negara dan penjaga moral masyarakat. Terkadang negara melalui kebijakan politiknya menggunakan agama sebagai legitimasi politik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Masalahnya adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar relasi agama dan politik tidak menjadi alat dalam perebutan kekuasaan, tidak menciderai agama dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan dogma dalam agama. Ahmad Satim itu dari Sintang. Nah, di atas kan udah pertanyaan tuh, start jam berapa? Oke. Ya, saya ke yang Ahmad Satim dulu ya, dari Sintang ya. Sahabat Satim ya, memang ini persoalan yang sejak dulu ya. Kalau dalam sejarah Islam itu ya seperti itu, saling memanfaatkan. Politisi memanfaatkan agama untuk justifikasi capaian-capaian politiknya, sementara tokoh-tokoh agama juga membutuhkan politik untuk bagaimana supaya agama ini bisa juga ya untuk berdakwah gitu kan. Tinggal bagaimana jangan sampai
marwah agama ini lalu menjadi sangat murah diperjualbelikan hanya karena untuk capaian-capaian politik, katakanlah untuk mendapatkan jabatan politis misalnya, kita menjual ayat-ayat Al-Quran, kemudian menjelek-jelekkan orang yang tidak tidak memiliki tidak mendukung yang kita dukung dengan memberikan dalil Al-Quran, dalil hadis dan segala macam. Padahal ini mereka untuk mencari kepentingan untuk ya jabatan politik yang mungkin ya 5 tahunan saja. Jangan kita jual murah begitu agama gitu kan. Nah, tentu lagi-lagi yang paling penting adalah literasi ataupun pendidikan, itu penting. Bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa beragama itu ya harus cerdas. Harus cerdas. Bukan hanya sekedar ghirah, bukan hanya sekedar semangat beragama, tapi cerdas beragama juga penting. Sehingga agama itu tidak ditarik-tarik kemudian ya ya tadi politik identitas itu boleh saja, tapi jangan sampai menjadikan antar sesama muslim sendiri itu saling menghujat, padahal hanya berbeda pilihan. Apalagi kalau dengan membawa ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil hadis dan segala macam. Karena itu yang paling penting ya tadi, kembali lagi apa yang sudah kita bicarakan tadi, mari kita belajar agama kita dengan sedalam-dalamnya. Sama tadi yang disampaikan Bu Epa tadi itu, bahwa bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat ketika menghadapi pemilu. Ya, memberikan pemahaman tentang agama. Agama itu tidak hanya fikih. Ya kalau saya ya sejarah. Mari kita belajar bagaimana Rasulullah dalam praktik berpolitiknya yang santun, yang tadi Bu Eni tadi itu rahmatan lil alamin. Tidak hanya sekedar memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Islam itu harus memberi kemanfaatan kepada seluruh alam semesta. Karena tugas kita sebagai Khalifatullah fil ardh, jangankan yang non muslim gitu kan, kepada hewan saja Rasulullah itu memberikan contoh keteladanan bagaimana kita ada akhlak kepada alam, apalagi kepada sesama manusia yang hanya beda agama, beda suku dan sebagainya. Oleh karena itu ya memang penting untuk kita buat program khusus ya. Memang kita sebenarnya sudah ada sudah di berapa tahun yang lalu ya, di FKUP itu idenya banyak sekali kemarin, program-program, termasuk tadi itu seperti yang pengalaman Pak Samsul tadi, program pembauran itu sudah ada sebenarnya program yang kita canangkan seperti itu, tapi ya keterbatasan anggaran mungkin ya dari Pemda, karena kita ini bagian dari melaksanakan tugas dari Pemda. Memang penting ya pemetaan potensi konflik ini ya, ada studi-studi yang lebih mendalam, tidak sekedar ya statistik. Mungkin kalau yang dilakukan oleh Setara Institut itu ya lebih pada tataran-tataran yang bagaimana di media sosial, kemudian yang bisa diambil data-data dangkalnya, tidak pada data-data yang lebih mendalam. Memang perlu kajian lebih serius, karena betul tadi irisan antara etnisitas dengan agama itu sangat tipis. Karena itu kita mesti mewaspadai, dan saya kira apa yang dilakukan teman-teman kita di IAIN misalnya, melakukan kajian-kajian budaya-budaya Borneo gitu kan, mulai terkuak bahwa sebenarnya ya yang
orang-orang yang dikatakan Melayu hari ini itu sebenarnya adalah orang-orang Dayak yang berkonversi ke Islam. Sebagian besar begitu. Kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Di masa Belanda ya banyak catatan-catatan bahwa yang disebut Melayu hari ini ya orang Dayak yang masuk Islam. Sehingga kemudian berganti identitas. Nah ini harus diberikan terus pemahaman ke masyarakat bahwa agama ya agama, etnis ya etnis. Tidak mesti bahwa yang sekarang sudah ada perkembangan lah gitu ya. Ketika yang orang-orang Dayak yang masuk Islam tidak lagi misalnya menyatakan bahwa dia langsung masuk Melayu, tidak. Sudah ada varian ya setelah reformasi lah begitu ya. Yang orang Dayak tetap ngaku dirinya Dayak. Ini khasnya Kalimantan Barat ya. Di Kalimantan lain tidak ada terjadi seperti ini. Orang-orang Dayak, tetapi saya orang Dayak Islam gitu ya, agama saya Islam gitu. Saya orang Melayu yang Islam. Karena di Kalimantan Barat juga orang Melayu yang masuk Katolik, masuk Kristen juga ada gitu. Kasusnya banyak. Jadi harus kita bedakan mana, dan itu sudah dilakukan oleh kita di YIN, bagaimana membedah ini, memetakan ternyata ya di situ menjadi ladang subur untuk konflik-konflik di mana belum jelasnya gitu ya. Sehingga ini ditarik-tarik gitu antara isu-isu terkait dengan etnisitas dengan agama. Kemudian apalagi kalau dikait-kaitkan dengan urusan politik, ya udah kacau lah itu. Saya kira itu jadi memang PR kita bersama, harus ada program-program konkret. Mudah-mudahan masih bisa, kalau tidak FKUB yang sekarang, FKUB yang periode yang akan datang bisa melakukan kerja-kerja nyata, program-program yang menyentuh terutama untuk generasi mudanya. Karena pengalaman Pak Samsul, saya waktu sekolah itu membekas sampai sekarang. Tadi Bu Umi juga tadi menyampaikan bagaimana pengalaman ketika di PMII berinteraksi dengan PMKRI, GMKI dan sebagainya itu juga saya alami dulu. Kita kerjasama buat seminar segala macam, demo, gabung kita yang sekarang jadi tokoh-tokoh yang Katolik, yang di Kristen itu teman-teman kita dulu waktu kuliah gitu. Sama-sama berjuang di ya di jalanan lah, kalau yang berjuang di jalanan, yang di akademisi gitu. Artinya pengalaman-pengalaman masa lalu kita di masa di masa sekolah gitu ya. Itu penting untuk menjadikan kita memiliki sikap bijaksana di ketika, apalagi ya tadi kalau masih ada sinyalemen bahwa tokoh agama sendiri yang menyulut ketidakdamaian, mengutak-atik kerukunan gitu ya. Karena mungkin pengalaman masa sekolahnya itu mungkin bahasanya tidak bahagia gitu. Karena tidak berteman dengan orang-orang yang berbeda. Bertemannya sempit. Karena itu ya mungkin tugas kita lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi program FKUB yang akan datang. Terima kasih. Mungkin tidak sistematis apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada catatan-catatan yang sudah dibuat oleh Notulen untuk jadi bahan yang bisa kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu kuliah dulu itu antara IFM, HMI itu kan agak sedikit ada tidak harmonis ya. Jadi Pak Sabar dosen kami dikumpulkan antara IFM dengan HMI. Karena melihat nggak bagus ada satu lain.
dikumpulkan berdua itu, dua organisasi ini, dua UKP. Kemudian dijelaskan oleh Pak Sabar, beliau dengan bijak menyampaikan, kalian ini antara IMM HMI ini kalian saudara. Pertama IMM itu Ikatan Mahasiswa Mondok, HMI Himpunan Mahasiswa ini kos. Jadi kalian tuh cocok ya, jadi tidak perlu ribut katanya. Kalian sama-sama mondok dan kos. Gitu. Jadi intinya sama mahasiswa itu, artinya tidak ada yang kaya itu nggak ada. Rasa hidupnya melarat semua gitu. Artinya hidupnya dalam berjuang. Tapi dengan santainya beliau menyampaikan gitu, akhirnya akur cocok antara satu sama lain. Nah setelah mereka bergaul dengan memahami satu sama lain, jadi memang kata ibu tadi memang tidak ada ketersinggungan. Prof Mahasin ya, termasuk juga dosen Bang Samsul, dosen kami di Jogja, Pak Mahasin, Prof Mahasin. Waktu mengajar kami gini, ada mahasiswa segi agama-agama, hubungan antar umat beragama waktu itu disampaikan dengan Kristen, tapi Kristen itu waktu itu juga tersenyum-senyum. Yang ada Katolik terutama, pada saat jalan sholat asar gitu kan, dicari masjid kan nggak ada masjid yang dekat situ. Jadi akhirnya si mahasiswi ini sholat di altar ini itu ada salib Yesus di situ, sholatlah di situ. Begitu sholat di situ, kemudian orang Katolik dengan serius menceritakan apa Pak Mas menceritakan versi mahasiswi ini, ceritakan dia bagaimana ingin antara satu sama lain ini artinya tidak ada ketersinggungan. Gitu. Kemudian dijelaskan oleh mahasiswi ini, sholatlah saya di altar itu di depan Yesus itu yang ada salib yang ada Indri di atasnya. Yesus, nah itu sering si Uwidayo. Kemudian pagi-pagi Sapam ini heboh karena Yesus itu adalah langsung jatuh dari situ. Salibnya langsung jatuh yang sudah terpasang sudah kokoh itu jatuh. Kemudian hebohlah jemaat gereja Katolik waktu itu di Jogja gara-gara ada mahasiswa yang sholat di altar. Besoknya jatuh. Tahun bisa jatuh. Kemudian yang tukang sapu keliling servis mimpi malamnya itu ngomong kepada Yesus, Tuhan, kenapa kau jatuh? Dijawab oleh Yesus di dalam mimpinya itu. Ini versi mahasiswa, ini Pak Masih menjelaskan. Kata Yesus mengatakan bahwa kemarin tuh ada mahasiswi IAIN yang sholat di sini. Aku malu, kata Yesus itu, karena ada yang sholat situ. Untuk menutupi kemaluanku, maka tanganku ku tutup itu, karena tidak imbang maka gue jatuh. Nah, jadi yang Katolik itu tertawa mendengar cerita mahasiswi ini. Dikiranya serius, ternyata itu artinya bahwa saya menyampaikan bahwa kalau sudah akrab itu tidak ada ketersinggungan lagi, ya. Karena apapun yang diomongkan, bicarakan itu juga tidak. Orang Batak itu nampaknya keras itu. Begitu bergaul ternyata lembut. Kata orang Solo, orang Jogja, ini keras sekali. Bukan, ini lembut. Kalau lembutnya begitu, apalagi kasarnya gitu ya. Tapi itu sudah pandang, bahwa katakan keras tidaknya itu ternyata begitu bergaul ternyata tidak seperti yang digambarkan. Ini penting pengalaman bergaul atau kemah atau pembauran. Di NTT itu terjadi konflik. Gara-gara itu orang-orang Kristen itu tersinggung dengan umat Islam. Itu sampai konflik massal itu. Tersinggung umat Kristen, Katolik tersinggung dengan Islam. Mengapa? Karena begitu sembelihan itu orang Islam tidak mau makan, itu dianggap menghina. Sampai konflik terjadi perkelahian itu ternyata dicari akar permasalahannya ternyata gara-gara sembelihan Kristen itu tidak mau dimakan oleh yang Muslim. Masalah sederhana sekali. Jadi solusinya bagaimana? Kalau Kristen itu mengadakan acara kegiatan, maka Islam yang sudah menyembelih atau yang masak. Nah itu yang terjadi di Kendai yang di daerah Sanggolelu. Ya. Sampai hari ini tidak ada konflik. Mengapa? Karena begitu orang Dayak mengadakan kegiatan, orang Kristen itu tidak pernah orang yang Muslim itu bermasalah. Mengapa? Karena yang masak, panci dan lain-lain itu yang masak itu Muslim. Sehingga itu tidak ada masalah.
Tetapi kalau orang Kristen yang masak, ini mereka curiga ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan, nggak usah lain lah pokoknya. Saya waktu berkunjung ke rumah keluarga Bibi ya, Bibi yang Tionghoa, rumah orang tua mertua, waktu suguhi air gini, jadi istri saya ngomong gini, ini babi, ini sudah Muslim, ya, sudah Islam. Ya. Kata yang enggak, karena sudah tahu riwayat sebelum Islam kan suka makan babi masalahnya. Ini bekas piring dan lain. Jadi kalau kami berkunjung itu biasanya sudah disidangkan air yang agak seperti ini, minuman-minuman yang aman itu. Kalau tidak ya itu tadi. Jadi muncul kecurigaan lain-lain. Sama seperti saya ini pengalaman di Sanggau ya, daerah di mana situ adalah mayoritas Kristen. Kita datang ke sana disuguhi minuman keras. Ternyata banyak guru-guru Muslim itu yang minuman keras itu. Begitu kita datang ke sana, kami dengan PED datang ke sana, disuguhi juga minuman keras itu, tuak ya dari minuman ini. Saya sampaikan saya Muslim, jadi tidak bisa makan, tidak boleh minum. Tapi Pak, katanya kemarin guru-guru banyak kan, tidak enak hati. Tidak punya pendidikan. Jadi toleransi itu bukan berarti harus mengorbankan keyakinan. Jadi toleransi itu harus jelas, statusnya jelas. Kalau tidak jelas itu namanya sinkretisme dalam beragama. Sinkretisme dalam beragama itu tidak jelas, itu tidak dibenarkan juga dalam perbedaan agama ya, tidak dibenarkan. Kalau di Jepang itu juga begitu. Di Jepang itu juga kalau ada yang disuguhi sake, kemudian diminum ya Muslim itu. Apa kata orang Jepang mengatakan? Ini Muslim tidak punya pendirian, dia tidak akan hormati. Tetapi dikatakan saya Muslim tidak boleh makan itu, kemudian dijelaskan dengan profesor dan lain-lain, dan kita dihormati. Bahkan ada teman saya waktu sholat saja dipel itunya tempat untuk sholat. Kemudian begitu mau makan, kemudian tunggu dulu kata profesor, tunggu dulu. Ada tidak botanikunya, daging babinya? Itu langsung di lab dulu, bayangkan. Mungkin dah lapar duluan gitu. Itu ingin memastikan bahwa dia ini punya prinsip yang Muslim ini adalah tidak boleh makan daging babi. Profesor saya Pak Burhanuddin Hidayat, pembimbingnya Dr. Samsul Hidayat tentang tatung itu, beliau mengatakan bahwa waktu di Belanda, waktu bulan puasa, jadi kami kata Pak Burhanuddin, ini masalah bagaimana masalah toleransi saudara. Kemudian makan daging kaleng itu ya, kata temannya sahur, kata profesor yang Belanda itu yang Kristen mengatakan bagaimana sahurnya tadi malam? Ya enak Prof, gitu ya. Makan daging apa lauknya? Daging kerbau katanya. Kata profesor ini kerbau di sini tidak ada gitu. Kerbau di sini tidak ada. Kemudian terus kalian beli daging apa? Ternyata daging kaleng itu namanya karbonade. Karbonade itu katanya itu kan daging kerbau, itu babi. Oh ya sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur dimakan ya. Karbonade. Dikiranya daging kerbau, kan memang tidak ada. Nah, toleransi itu tadi juga harus jelas. Kalau tidak jelas itu sama seperti pengalaman kiai-kiai di Amerika itu ya. Kiai-kiai di Amerika begitu disuguhi makanan-makanan itu kemudian agak ragu kawannya. Agak ragunya apa? Setelah makan ditanya, ini daging apa tadi? Itu daging babi. Kata temannya, mengapa ditanya? Sekarang jadi tadi halal, sekarang jadi haram sekarang. Itu gara-gara ditanya. Coba tadi nggak ditanya itu, jadi nggak ada yang halal, nggak ada yang haram, semuanya halal. Nah, maksudnya ini penting kita memahami tentang agama kepercayaan mana wilayah akidah, ibadah, muamalah, mana yang bukan, itu harus kita tahu. Kalau tidak ya itu tadi akan terjadi sinkretisme dalam agama, dan itu juga sangat berbahaya juga ya, mencampur burukan agama, itu bermasalah. Tadi Bang Samsul sudah sebagai usulan saja tadi. Kemudian rahmatul alamin tadi Mbak Eva ini, rahmatul alamin seperti apa? Rahmatul alamin itu yang semua agama itu ya masalah kemiskinan, masalah korupsi, masalah perjudian, pendidikan itu sebenarnya masalah itu adalah semuanya bisa melaksanakan itu.
Jadi masalah muamalah itu bisa dikerjasamakan. Oleh karena itu nanti kita dari MKOB atau dari ormas dari manapun ya, yang bisa kita kerjasamakan adalah masalah muamalah. Masalah kemiskinan, pendidikan itu bisa dikerjasamakan. Nah itu masalah-masalah rahmatul amin yang bisa kita ini kan. Kalau masalah-masalah akidah ibadah tidak bisa kita kerjasamakan. Sudah prinsipnya lakum dinukum waliyadin, itu prinsipnya. Baik, demikian beberapa catatan yang kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, terutama nanti ke depan seperti apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk kemaslahatan dan untuk kerukunan ke depan. Dikatakan oleh Pak Zul tadi, katakan bahwa orang yang berpendidikan itu sebenarnya ini kadang-kadang dulu sebelum pendidikan katanya toleransi, rukun. Begitu dia sudah pendidikan makin tidak rukun. Berarti apa yang salah? Dulu orang yang di kampung-kampung itu kan ketahuan bersama, itu enak, makan minum itu enak, jadi tidak ada masalah. Begitu sudah pendidikan itu ini tidak boleh, kok semakin sempit, makin susah. Maka Amin Abdullah mengatakan kalian beragama itu jangan seperti kursi itu, kursi yang tidak bisa ada rodanya, seperti cobalah kursi yang seperti Pak Jin. Jadi bisa mutar kemana-mana, ini enak, beragama harus begitu katanya, enak mutar kemana, ya bisa mutar sana, lihat sana kiri. Beragama itu jangan seperti kursi yang kaku itu katanya, mau diangkat sana, jadi situ miripnya. Kalau kursi roda begini, jadi bisa mutar kemana-mana, itulah harus beragama seperti itu. Jadi fleksibel tapi tetap punya prinsip. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.